market harusnya expect ada penurunan suku bunga, cuma mungkin mundur aja sedikit gitu waktunya. Nah, kita bisa berinvestasi di SPTP sambil menunggu konfirmasi daripada signal tersebut. Kenapa? Mayoritas portfolio di dalam SPTP isinya adalah obligasi korporasi. Nah, kalau kita cerita sedikit, obligasi korporasi itu kan punya nature biasanya lebih tidak fluktuatif atau lebih less volatile, tapi dia bisa memberikan kupon yang lebih tinggi. Dan juga kita juga di SPTP ini punya exposure ke obligasi pemerintah. Jadi dengan kita memiliki komposisi obligasi korporasi dan obligasi pemerintah yang seperti ini, kita rasa itu menjadi suatu fitur yang cukup menarik. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, jumpa kembali ke acara Cuan Talks ya dari Ajaib Sekuritas. Di hari ini teman-teman kita kedatangan dua narasumber yang spesial nih ya di acara Cuan Talks kita hari ini. Yang pertama kita kedatangan Pak Andi Junius Wibowo selaku Head of Wholesale Distribution dari Shalendra Capital Asset Management. Mungkin bisa saya hi dulu nih Pak Andi. Hai, halo teman-teman semuanya, hai Barati. Nah sebelum itu ya kita ngomong lebih jauh, kita mau perkenalkan narasumber kedua kita yaitu Kak Noni Nadia atau Kak Nadia Harsya, karena kalau di Instagram tuh @noni_nadia gitu. Betul. Ya Kak Nadia ya. Baik, beliau merupakan content creator ya teman-teman di dunia finansial. Oke, mungkin sebelum kita ngomongin nih tentang peluang investasi di tahun 2024, mungkin kita kenalan dulu nih. Pertama dari Pak Andi ya, dari Shalendra Capital Asset Management. Mungkin bisa di-share nih Pak nih pengalaman dan juga profil dari Shalendra sendiri. Oke, thank you ya. Sebelumnya mungkin saya ceritanya sedikit aja. Saya yakin juga teman-teman di AJ mungkin banyak yang kenal Shalendra, fund-fund kita juga. Reksadana kita dipasarkan juga cukup lumayan lengkap di Ajaib juga. Jadi Shalendra sendiri adalah aset manajemen lokal, manajer investasi lokal. Ya kita itu tidak terafiliasi dengan grup apapun, kita independen. Dan saat ini kita mengelola kurang lebih mungkin kalau per data akhir Januari sekitar 30,3 triliun dari total dana kelolaan reksadana. Mungkin kalau di league table kita mungkin sekitar kita masuk di top 5 ya. Baik. Menarik ya Pak ya. Kemudian mungkin saya akan ke Mbak Nadia nih. Kalau Mbak Nadia nih profilnya seperti apa sih? Mungkin bisa di-share. Hai Mbak Rati, halo teman-teman semua, salam kenal. Saya Nadia Harsya, saya adalah seorang ibu dan seorang financial planner tersertifikasi. Saya suka sharing dan bikin konten related keuangan. Audiens saya di level personal dan keluarga. Gitu. Jadi saya suka sharing ya berdasarkan pengalaman adulting gitu ya, yang lucu banget itu. Pengalaman adulting, adaptasi ketika baru nikah, pengalaman jadi orang tua baru, yang semuanya itu selalu ada hubungannya dengan cara kita ngeluarin duit. UUD, ujung-ujungnya duit. Kalau ada duit langsung pada melek gitu ya. Nah jadi memang yang saya lakukan sehari-hari adalah yaitu sharing-sharing tips. Tujuannya adalah biar makin banyak orang tuh melek atur uang dan gak terintimidasi bahwa kalau ngatur duit, ngomongin finansial tuh gak perlu ruwet kok. Dan bisa langsung dipraktekin gitu. Baik, menarik ya profil dari Mbak Nadia nih ya teman-teman semuanya ya. Mungkin sekarang kita mau tanya nih ke Pak Andi dulu terkait dengan kira-kira katalis positif apa sih Pak yang bisa nih mendorong instrumen investasi pasar modal tuh perform. Karena kan kalau kita bisa bilang tuh kemarin kita punya pertumbuhan ekonomi ya di level 5,05% di sepanjang tahun 2023. Di atas proyeksinya IMF di sekitar 5%-an dan juga kalau bisa dikatakan ya masih di atas 5% masih oke lah ya Pak dibandingkan dengan negara-negara lain. Kalau menurut Pak Andi sendiri, ini kondisinya seperti apa sih Pak? Apakah ini jadi katalis positif buat tren ya instrumen pasar modal domestik yang sebenarnya saat ini tuh bisa dikatakan tuh udah pada di atas gitu ya, harganya udah pada lumayan mahal nih. Apakah ini momentum yang tepat untuk kita masih in atau mungkin kita bisa wait and see dulu? Oke.
Ini cukup menarik ya. Jadi kalau tadi disampaikan Mbak Rati kan growth-nya kita masih di 5% ya. Betul. Dari tahun 2022, 2023 kita masih di sekitar 5% ya. Mungkin ada selisih sekitar 0,2 something. Nah, satu hal yang menarik ya, kalau kita lihat, kita itu masih mainnya di 5%. Jadi kalau menurut aku sendiri, kita ngelihat bahwa ekonominya Indonesia tuh masih doing very well. Gitu. Dan juga kalau kita ngelihat tadi ada beberapa mungkin sentimen bahwa ini udah kemahalan dan sebagainya. Kita ngelihatnya sih mungkin bukan dari sisi kemahalan juga ya. Kan kalau kita ngelihat kita mau invest di suatu instrumen, mungkin satu dari harga, kalau kita bilang kemahalan atau enggak, kita lebih ngelihat potensinya ya. Apakah masih ada room buat kenaikan lagi atau tidak gitu loh. Kalau kita beli barang, kita beli investasi di harga yang kita bilang, oh ini murah nih, kita beli murah. Tapi ada room buat upside nggak? Nah itu saya rasa mungkin salah satu hal yang perlu kita cermati ya. Jadi lebih ke arah secara value masih nggak ada potensial buat upside lagi. Nah itu yang lebih penting sih kalau kita lihat. Kalau untuk instrumennya nih Pak, kira-kira yang paling oke yang mana sih Pak? Kan instrumen tuh untuk di pasar modal banyak banget ya Pak. Banyak. Ada equity, ada bonds, ada mutual fund juga banyak banget kan jenisnya. Kalau menurut Pak Andi sendiri nih yang oke tuh yang mana sih? Apa semuanya oke gitu? Mungkin bisa di-share nih. Oke. Sebenarnya sih menurut saya semuanya oke ya. Benar. Tapi balik lagi, setiap instrumen itu kan punya karakter beda-beda nih. Jadi punya resiko, punya potensi return yang berbeda. Jadi kita harus bisa merencanakan kita punya portofolio itu seperti apa gitu loh. Jadi kalau ditanya investasi, sebenarnya apakah investasi di deposito bagus aja kalau punya kebutuhan yang sesuai. Di tabungan kalau butuh likuiditas juga bisa. Di reksadana tentu juga bisa, di mana di reksadana juga kan terbagi ya, ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, saham, campuran dan sebagainya gitu. Di efek-efek instrumen yang lain juga masih banyak, itu juga bagus. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang paling bagus sekarang apa sih? Mungkin kalau kita lihat salah satu yang paling lumayan menarik nih kalau kita invest ya, terutama di awal-awal tahun seperti ini, kita bisa melihat sebenarnya investasi di reksadana pendapatan tetap gitu. Jadi kalau kita ngelihat ada opportunity di sana gitu. Walaupun juga sebenarnya kita ngelihat ada juga opportunity di yang berbasisnya saham gitu kurang lebih. Baik, jadi tergantung ya Pak ya. Tergantung nasabahnya atau investornya seperti apa. Baik, terima kasih nih Pak Andi atas penjelasannya ya terkait dengan instrumen investasi yang menarik nih ya teman-teman di saat kondisi seperti ini. Nah mungkin kita ke pertanyaan ke Mbak Nadia nih. Kalau Mbak Nadia sendiri ini kira-kira profil resikonya tuh seperti apa sih, dan juga mungkin pernah cerita ini Mbak Nadia nih, sepak terjangnya di pasar modal tuh kira-kira pernah misalnya cuan berapa persen gitu dari instrumen tertentu, mungkin bisa di-share nih pengalamannya. Oke, sebagai financial planner ya yang ngasihin ke orang-orang tips gimana sih caranya nabung, gimana sih caranya investasi. Tentu saja saya harus walk the talk gitu. Jadi saya adalah seorang investor gitu ya. Dari sejak tahun kurang lebih kayaknya dari 2011 saya tadi cerita-cerita sama Pak Andi. Dulu awal-awal saya bikin reksadana saya mesti datang ke bank, antri lama banget customer service-nya, terus ngisi formulir tuh banyak banget Pak. Iya, wah bener. gitu. Padahal Setiap halaman diparaf gitu iya, ya. setiap halaman diparaf. Padahal beli reksadananya sedikit karena dulu masih ya awal-awal bekerja gitu. Tapi menurut saya itu jadi sebuah pembelajaran gitu. Jadi menurut saya investasi itu adalah kendaraan untuk mencapai tujuan finansial. Kalau kita konsepnya gitu Pak. Iya. Jadi semua produk investasi yang saya hold itu ada peruntukannya nanti di masa depan gitu. Jadi kalau ditanya Mbak Nadia pernah cuan berapa? Kayaknya saya tuh cuan gak cuan ketika waktunya udah mesti dibayar saya tarik sih. Jadi saya gak pamer cuan gitu, tapi saya pamer prosesnya bagaimana kita tuh menjadikan investasi itu sebuah habit gitu. Jadi kayak tiap bulan kita top up sedikit sampai akhirnya at certain amount itu berhasil membayar tujuan finansial kita. Contohnya tuh kalau waktu saya hamil anak pertama itu 9 tahun yang lalu Mbak. Saya tuh survei masuk SD swasta di Jakarta. Wah, seru banget ya, pusing gitu ya Mbak ya. Jadi kayak, masuk SD kayak DP rumah gitu.
gitu. Jadi waktu itu kan kita tuh pasti kayak wow, ternyata banyak banget yang harus kita persiapkan di masa depan. Dan kalau misalnya kita hanya mengandalkan oh ya udah nanti bayar SD-nya dari gaji bulan itu kan kayaknya nggak cukup ya. Jadi waktu itu mau nggak mau, suka nggak suka, saya investasi sedikit-sedikit, top up setiap bulan pakai metode dollar cost averaging. Pokoknya harga berapa juga kita top up gitu Pak. Jadi walaupun mulainya kayak cuma 100-200 ribu kita rutinin. Nah turn out saya merasakan bahwa habit itu tuh memberikan saya keuntungan ketika waktunya tiba udah gak pusing lagi gitu. Dan berikutnya adalah ada satu tujuan finansial yang menurut saya semua orang tuh mesti siapin. Kita ini walaupun timeline hidupnya beda-beda tapi at the end kita tuh akan ketemu yang namanya pensiun. Mungkin beberapa orang kayak saya tuh freelancer, saya tuh pengusaha, saya nggak kenal pensiun gitu. Mau kerja umur 80 juga saya masih bisa gitu. Tapi kan idealnya ketika umur 80 kita sudah punya certain amount of asset yang bikin kita nggak usah kerja untuk nyari makan hari itu gitu. Jadi memang suka nggak suka mau nggak mau kita harus siapin uang pensiun dan itu salah satu goal long term saya untuk investment. Udah dikumpulin kurang lebih 15 tahunan, kadang-kadang nggak ditengok, jadi kayak ya udah deh tutup mata aja gitu, kumpulin dikit-dikit. Tapi setiap cek saldo saya happy sih gitu. Waduh, berarti ada cuan gitu ya Pak Andi ya. Sekali diliatin Oh gitu. Tapi kalau misalnya bisa di-share nih kira-kira banyakannya tuh di instrumen apa sih Mbak Nadia? Jadi setiap investor tuh punya SID ya Pak, yang bisa kita cek di KSEI gitu, single identification single investment number. Jadi kalau saya cek di SID, investment saya itu kebagi 3, ada di equity, ada di bond, dan ada di mutual fund. Dan mutual fundnya isinya reksadana pendapatan tetap. Wah, jadi cocok yang bisa saya sampaikan adalah saya adalah tipikal orang yang secara profil risiko tuh antara konservatif ke tengah-tengah, ke moderate gitu. Jadi bukan tipe yang bisa tahan jantung ngelihat duitnya naik turun gitu. Jadi most likely memang penempatan aset saya adanya di antara bond atau mutual fund yang memang underlying asetnya adalah pendapatan tetap. Gitu. Nah menarik ya teman-teman ya. Jadi tadi sesuaikan sama profil resiko masing-masing. Kalau Mbak Nadia kan tadi tipenya tuh konservatif tuh moderate gitu ya. Jadi ya pilihan instrumen investasinya yang menjurus ke instrumen investasi seperti tadi ada pendapatan tetap gitu ya untuk reksadananya gitu. Kemudian menarik tadi nih untuk Mbak Nadia sendiri tadi mention terkait dengan dana pensiun. Sebenarnya dana pensiun tuh kira-kira bagusnya di berapa sih Mbak? Karena kan mungkin saya nih misalnya ada orang yang masih muda gitu, masih 20-an nih kira-kira. Kira-kira itu udah harus nggak sih kita tuh udah ngumpulin dana pensiun tuh dari umur sekarang gitu? Jadi gini, satu hal yang orang-orang suka gak sadar ya tentang nyiapin dana pensiun. Jadi gini, rata-rata usia pensiun di Indonesia berapa sih? Kalau karyawan swasta tuh berapa? 50-an. 56. Pegawai negeri itu juga sekitar segitu. Kalau misalnya kamu dosen atau let's say dosen yang ngajar gitu biasanya lebih panjang. Sekitar 65 baru pensiun. Tapi angka harapan hidup di Indonesia tuh Pak, itu rata-rata 78 untuk laki-laki dan 80 untuk perempuan. 78 ya. Ya, jadi aduh, sumpah Anda umur saya sekarang berapa? Iya, berarti semuanya hitungin berapa lagi. Lifespan saya tinggal berapa gitu ya, Pak. Iya, jadi gini, yang mesti kita notice adalah di umur 56, misalnya kita karyawan swasta ya, umur 56 kita pensiun. Gajiannya berhenti. Ya dong. Tapi kita let's say masih hidup dikasih umur panjang sampai 80. Ada selisih berapa tahun tuh? Mungkin sekitar 20 tahunan ya, 28 tahun, 24 tahun. Nah, serem enggak sih ngebayangin 24 tahun enggak gajian? Serem enggak? Serem. Saya dengarnya tadi udah serem. Gajian stop, nah income-nya dari mana nih? Nah, sementara hidupnya kan terus berjalan, tetap makan, tetap bayar listrik, tetap pengen seneng-seneng lah. Maksudnya pengennya juga kan kita pensiun dengan kondisi yang makmur ya, nggak pengen bergantung sama orang lain. Jadi itu sih yang menurut saya orang-orang tuh perlu lebih sadar, lebih teredukasi soal nyiapin dana pensiun. Menarik ya. Jadi sedini mungkin kalau bisa ya Mbak.
Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu let's say nih, aku tuh baru mulai karir Mbak. Biasanya kita mulai karir umur berapa sih? 23, 24 gitu ya. Kalau misalnya mau nyiapin dari umur 23, 24, kamu tuh punya waktu 30 tahun loh buat nyiapin dana pensiun. Dan itu kalau misalnya kita bagi let's say target dana pensiun kita 10 miliar gitu. 10 miliar dibagi 30 tahun terus ada compounding dari interestnya. Itu tuh sebenarnya setorannya tuh nggak sampai 500.000 sebulan. Banyakan kamu beli kopi. Waduh. Bener nih ya, teman-teman belinya kopi apa kopi gitu. Berarti saya harus kurangin jatah kopi saya nih tiap hari. Baik, menarik ya teman-teman ya tadi terkait dengan dana pensiun nih tips and trick dari Mbak Nadia yang super wow juga ya teman-teman. Jadi sedini mungkin nih kita harus compounding kita punya uang di instrumen investasi. Oke, kemudian mungkin tadi Pak Andi menarik ya terkait dengan Pak Andi tadi mention yang salah satu instrumen menarik di pasar modal saat ini ya, yaitu adalah untuk reksadana pendapatan tetap. Ini kira-kira untuk saat ini nih Pak, kan seperti yang kita tahu kemarin kan untuk yield obligasi US Treasury yang untuk 10 tahun itu kan sempat ke level 5%-an di tahun lalu. Terus sekarang udah balik lagi ke sekitar 4%-an, 4,1%-an lah yang untuk 10 years-nya. Apakah sekarang tuh udah mulai mahal ya untuk kita masuk di instrumen bonds atau mungkin kita masih ada kenaikan cukup tinggi lagi nih ke depannya nih Pak. Mengingat kan bentar lagi Fed itu kan ada potensi untuk cut mereka punya rate kan narasinya. Iya. Nah sebelum saya cerita sedikit soal itu, mungkin saya pengen cerita juga nih ke teman-teman semua. Jadi kan tadi disampaikan oleh Mbak Nadia reksadana pendapatan tetap. Betul. Nah ini saya sering banget nih kalau ngobrol terutama mungkin sama investor-investor baru lah kita sebutnya. Jadi itu kadang-kadang ada yang mempertanyakan, kalau reksadana pendapatan tetap, berarti saya dapat pendapatan secara tetap terus dong. Nah ini mungkin yang saya juga pengen cerita nih ke teman-teman semua nih. Harus diluruskan itu Harus Pak. diluruskan. Namanya memang reksadana pendapatan tetap. Tapi bukan berarti di dalam investasinya itu tidak ada pergerakan yang bisa naik ataupun turun. Tergantung dari instrumennya seperti apa. Karena kita tahu sebenarnya kalau reksadana pendapatan tetap itu dia basisnya adalah obligasi. Nah obligasi itu kita bisa bagi lagi, ada obligasi korporasi, ada obligasi pemerintah yang masing-masing punya nature-nya itu beda-beda gitu. Dan biasanya kalau obligasi pemerintah itu yang kita lihat bisa tergantung dari marketnya, bisa naik, bisa turun, tergantung yang tadi kita mau bahas nanti yang soal yield ya. Nah jadi itu yang mesti dipahami sama teman-teman bahwa reksadana pendapatan tetap itu adalah reksadana yang isinya itu investasinya basisnya itu obligasi. Jadi yang perlu kita lihat atau kita cermati adalah pergerakan dari sisi obligasinya seperti apa. Nah balik nih kita ngomong ke yield. Aduh saya masih ingat banget nih tahun lalu lumayan volatile. Saya masih ingat sepanjang 2023 ya. Kita bicara yield nih ya. Itu kurvanya tuh sangat menarik banget. Saya masih ingat kalau kita bicara yield yang Indonesia government bonds yang 10 tahun nih. Saya masih ingat tuh di awal tahun 2023 kita tuh di yieldnya tuh di level 7%-an. Ternyata kan turun terus ya. Turun terus sampai akhirnya paling rendah di 6,1. Nah, pada saat itu kita ngeliat, marketnya positif dan sebagainya. Tapi ternyata karena pergerakan daripada yield yang US Treasury ataupun 10 tahun US Treasury itu naik lagi. Jadi kita lihat ternyata kita juga mengalami kenaikan nih dampaknya gitu. Dan kita sempat mungkin kalau yang Indonesia itu sempat pernah nyentuh hampir 7.3, which is belum kesampaian sih 7,29 kalau tidak salah di bulan Oktober. Nah itu ternyata naik sampai setinggi itu dan kembali lagi turun. Nah mungkin ceritanya apa sih yang menyebabkan hal seperti itu? Jadi kalau kita lihat ceritanya tahun lalu adalah di awal tahun kita sempat dengar cerita bahwa Amerika itu mau turunin suku bunga karena inflasi sudah mulai terkendali. Malah istilahnya mungkin udah disinflasi. Jadi kita lihat dari inflasi yang cukup tinggi turun ke level hampir ketiga, nah itu cukup positif. Tapi ketika datanya itu kembali mix ya atau bercampur gitu, ada yang sebentar bagus, ada yang sebentar kurang bagus, endapnya market sendiri menilai bahwa The Fed ini kayaknya
masih belum stabil gitu loh, dan endapnya terbukti kan bahwa The Fed itu masih naikin suku bunga gitu kan. Jadi ketika dia udah naikin suku bunga, ya kita ngelihat nih ternyata di semester kedua terutama itu yieldnya naik semua tuh gitu. Jadi pada saat yieldnya naik semua, kayaknya kita kemarin juga suku bunga Amerika itu kayak salah satu yang the highest ya sepanjang sejarah ya, di 5,5 ya, 5,25 sampai 5,5%. Jadi itu yang cukup menarik sih kalau kita lihat di tahun lalu. Dan berlanjut mendekati akhir tahun kan The Fed itu mengeluarkan statement lah ya, kita bilang bahwa kayaknya nih suku bunga sudah paling tinggi deh, udah the peak ya kan. Kita kayaknya nggak perlu ada kenaikan lagi, malah kita udah boleh consider nih mau ada penurunan gitu kan. Malah bisa disebut kayaknya penurunannya bisa 3 kali nih di 2024 gitu kan. Nah, kita dengar story itu, kita dengar beritanya sampai di awal tahun 2024 nih. Nah, marketnya udah positif tuh, menangkap sinyal-sinyal itu. Nah, kemudian ternyata dari data-data yang dirilis di Januari yang merepresent data yang di Desember, ternyata datanya itu masih mix juga gitu loh. Data ketenaga kerjaan ternyata masih bagus gitu kan. Jadi, market berubah lagi nih, dan ditegaskan kembali oleh The Fed itu pada saat meeting pertamanya di tahun ini di tanggal 31 Januari bahwa ya mungkin mensignalkan bahwa harusnya kita akan delay dulu nih. Kita akan tunda dulu penurunan suku bunga karena kita kayaknya ngelihat datanya masih mix gitu loh. Jadi sinyal-sinyalnya itu menunjukkan bahwa mungkin meeting The Fed yang berikutnya di Maret pun belum tentu akan diturunkan. Gitu. Jadi masih maintain suku bunganya di level sekarang di 5,25 sampai 5,5 gitu. Jadi kalau kita lihat ini membuat market yang tadi sangat positif sekali, sangat bullish banget nih sama penurunan suku bunga di Amerika. Jadi market wait and see gitu loh. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat arahnya harusnya tetap akan turun. Cuman mungkin agak delay aja nih. Apakah kita ngelihat masuknya semester kedua? Nah, ini perlu kita cermati bareng-bareng nih, karena kita kalau lihat jadwal meeting The Fed berikutnya di bulan Maret, kemudian ada di bulan Mei, ada di bulan Juni untuk semester 1. Jadi yang perlu kita waspadai adalah nanti signal-signal apa sih yang akan diberikan pada saat meeting The Fed, atau mungkin sebelumnya pada saat rilis data-data ekonomi Amerika. Nah, itu yang perlu kita lihat gitu. Dan kalau kita bicara ke Indonesia sendiri, yang cukup menarik adalah sebenarnya kalau kita lihat BI itu stance-nya juga pengen nurunin suku bunga juga gitu loh. Jadi kalau kita lihat BI ini pengen nurunin suku bunga, tapi dia juga melihat di dalam semester 1 ini ada 2 big event, ada 2 festive event kalau kita lihat. Yaitu pertama Imlek, which is sudah nih di Februari kemarin kan, dan juga nanti akan ada Lebaran, ya kan. Jadi kalau ngelihat seperti itu mungkin dia akan nunda dulu nih, karena seiring juga dengan Amerika yang masih menunda. Gitu. Walaupun sebenarnya secara inflasi itu di Indonesia itu masih terkendali. I think masih di level di bawah 3%, di bawah 4%. Jadi masih dalam range yang sangat terkendali dari BI. Nah, itu sih yang cukup menarik kalau kita lihat ya. Gitu. Jadi untuk instrumen pendapatan tetap, saya rasa kalau dengan kondisi market sekarang harusnya menjadi cukup menarik. Dengan apa? Dengan kalau kita bisa berinvestasi di instrumen obligasi yang lebih stabil. Ya, contohnya seperti apa? Obligasi korporasi gitu salah satunya. Baik teman-teman ya, tadi udah dijelasin panjang kali lebar nih ya sama Pak Andi ya. Jadi nggak langsung dijawab tapi diceritain dulu, didongengin dulu ya teman-teman ya. Gimana sih tadi kenapa bisa menarik ya untuk instrumen pendapatan tetap di saat ini gitu ya Pak, untuk reksadananya khususnya tadi untuk bond sendiri ya. Jadi masih menarik di tengah tadi katalis global dan juga domestik yang sebenarnya masih wait and see juga gitu, masih nunggu-nunggu gitu ya Pak ya. Jadi kita sambil nunggu sinyal gitu kan ya. Tadi bisa lah taruh nih teman-teman punya dana gitu ya di pendapatan tetap. Gitu ya, nanti saya mungkin nextnya saya bisa cerita nih instrumen apa yang dari Shalendra yang bisa. Nah betul. Jadi nanti akan di share juga nih kira-kira kalau dari Shalendra tuh apa sih yang menarik nih instrumen investasinya nih untuk reksadana pendapatan tetapnya. Mungkin gak usah nanti deh Pak ya, sekarang aja nih Pak. Oke, boleh. Mungkin bisa langsung dilanjut nih ya. Kira-kira apa sih produknya nih, langsung pengen tahu gitu ya Mbak Nadia juga langsung penasaran gitu. Oke. Jadi tadi pengantarnya dulu. Nah sekarang
kita ke produknya. Jadi kalau tadi saya udah bercerita sedikit apa yang terjadi di Amerika, di Indonesia seperti apa dan ekspektasi terhadap sentimen di instrumen pendapatan tetap atau obligasi, kita tuh punya produk apa? Jadi kita itu punya satu produk ya, namanya Shalendra Pendapatan Tetap Premium. Nah, jadi sebelum saya kupas lebih dalam, kita tahu nih kalau produk reksadana di market itu mungkin dari saya pertama kali kerja itu reksadana pendapatan tetap itu sudah ada, tapi lebih banyak yang isinya ke obligasi pemerintah. Yes. Gitu. Jadi hampir semua isinya obligasi pemerintah waktu itu. Nah, baru kemudian kalau kita lihat beberapa tahun kebelakangan ini ada reksadana yang lebih banyak isinya ke obligasi korporasi. Ya kan kita lihat beberapa reksadana di market itu lagi doing very well, terutama untuk di obligasi yang korporasi. Nah, kita ini punya satu produk yang tadi saya mention namanya singkatannya SPTP, panjangnya Shalendra Pendapatan Tetap Premium, tapi nanti saya singkatin aja SPTP. Ya. Jadi kita punya satu produk reksadana namanya SPTP ini punya posisi di market itu yang bisa mencakup kedua sisi tadi. Jadi dia punya isinya itu investasinya instrumennya ada exposure ke obligasi pemerintah dan ada obligasi korporasi gitu. Jadi ini yang cukup menarik ya. Jadi kita punya exposure yang kedua-duanya gitu loh. Jadi kalau ditanya apa sih keunggulan SPTP? Pertama mungkin saya bisa bilang bahwa kita punya diversifikasi yang cukup menarik. Karena di dalam fund ini memang namanya reksadana pendapatan tetap, jadi kita harus maintain minimal 80% di obligasi. Jadi selain itu kita punya di dalam obligasinya itu kita punya obligasi pemerintah dan korporasi. Jadi kita punya diversifikasi di dalam even di dalam fixed income-nya sendiri. Baru kemudian kita juga punya diversifikasi ke money market dan juga sebenarnya di dalam produk ini kita bisa berinvestasi ke efek equity. Gitu, tapi tentunya dengan limitasi di level di limitnya itu di sekitar maksimum di 20%. Gitu. Tapi bukan berarti bahwa produk ini harus diisi dengan equity. Enggak juga. Kita juga selektif lah dalam membeli efek instrumen equity-nya seperti apa. Kita ngelihat apakah akan ada corporate action dari certain equity yang akan dibeli dan sebagainya. Jadi kita nggak selalu harus ngisi, kalaupun kita ngisi pun akan kita isi atau kita beliin efek equity-nya yang selected lah, kita udah filter gitu. Nah, balik lagi ke main portfolio daripada reksadana ini. Nah, ini isinya adalah mayoritas ke obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi. Nah, kalau kita lihat per Januari, mungkin saya sedikit bicara soal data. Dana kelolaan daripada produk ini itu udah sekitar 3,6 triliun. Nah, di mana komposisinya saat ini itu kurang lebih 69% itu ada di obligasi korporasi, 26%-nya ada di obligasi pemerintah, dan sisanya itu di money market maupun equity. Nah, kalau kita lihat kenapa produk ini sebenarnya cocok sih buat yang rekomendasi dari Shalendra. Jadi gini, kan tadi kalau saya udah cerita, ya tadi yang awalnya marketnya Amerika sepertinya bulat banget suaranya bilang akan potong suku bunga ya kan. Betul. Secepatnya malah mungkin saya malah sempat dengar nih, saya nggak tahu bener atau enggak, saya sempat dengar katanya bukan 3 kali malah 6 kali, lebih ekstrim. Waduh, di market bilang mau 6 kali cut rate ya kan, masing-masing 25 pips. Nah kalau kita lihat itu ternyata udah ditepiskan kemarin pada saat meeting the Fed ya kan. Nah tapi satu hal yang masih kalau kita lihat masih positif adalah gini, tone-nya dari mereka itu adalah tetap mau turunin suku bunga. Bukan mau consider naikin, tapi tetap turunin, cuman mungkin kita mundurin waktunya. I think that is the message, pesan yang penting dari key points yang meeting the Fed terakhir gitu loh. Dimana ceritanya berbeda sama yang tahun lalu. Ya kan? Tahun lalu kita juga dari fixed income kita lihat ada opportunity, tapi tahun lalu marketnya berbeda dengan sekarang. Sekarang ini tone-nya akan lebih firm, akan lebih kuat lagi untuk bilang bahwa market harusnya expect ada penurunan suku bunga, cuma mungkin mundur aja sedikit gitu waktunya. Nah, kita bisa berinvestasi di SPTP sambil kita menunggu. Menunggu apa? Menunggu konfirmasi daripada signal tersebut. Kenapa? Karena yang seperti tadi saya cerita, mayoritas portfolio di dalam SPTP isinya adalah obligasi korporasi. Nah, kalau kita cerita sedikit, obligasi korporasi itu kan punya nature biasanya lebih tidak fluktuatif atau lebih less volatile, tapi dia bisa memberikan kupon yang lebih tinggi.
dibandingkan obligasi pemerintah. Benar. Dan juga kita juga di SPTP ini punya exposure ke obligasi pemerintah. Yang dimana kalau kita lihat sebenarnya kan, kalau kita bicara yield itu sekarang 10 tahun kayaknya masih di level 6,6 ya untuk yang Indonesia ya. Jadi, iya, untuk government bond Indonesia. Dan kalau kita lihat tahun lalu kayak terendahnya di 6,1. Jadi kalau buat teman-teman investor nih yang belum tahu nih ya, kalau jadi teorinya nih, ya ini sedikit teori. Jadi kalau yield itu naik, harga obligasi turun. Kalau yield itu turun, harga obligasi naik. Kalau kita mau invest di obligasi, kita pasti sebagai investor berharap harga obligasinya naik atau minimal stabil, ya kan? Jadi otomatis kita berharap yieldnya turun. Nah, yieldnya itu sekarang ada di level sekitar 6,6%. Kalau kita bicara, ya dia bisa turun mungkin ke lowest terendahnya di tahun lalu 6,1. Itu sebenarnya kan room atau apapun upside-nya itu masih lumayan ya. Jadi dengan kita memiliki komposisi obligasi korporasi dan obligasi pemerintah yang seperti ini, kita rasa itu menjadi suatu fitur yang cukup menarik ya. Karena kita bisa mendapatkan exposure dari kupon yang tinggi dari obligasi korporasi dan kestabilannya, kita juga bisa mendapatkan sebuah potensial upside dari pergerakan obligasi pemerintah yang memang di-expect nanti harusnya bisa memberikan upside gitu loh. Seiring dengan rencananya dari BI untuk menurunin suku bunga gitu loh. Jadi ini cukup menarik sih posisinya dari SPTP. Baik ya teman-teman, yang menarik banget. Lumayan panjang ya Pak Andi ya. Panjang ya. Karena memang sangat insightful sekali tadi. Mungkin banyak teman-teman yang juga belum paham betul gitu ya Pak ya, skema dari yield dan juga harga obligasi tadi. Tadi Pak Andi menjelaskan dengan rinci ya teman-teman. Jadi sekarang udah paham nih gitu ya, kira-kira bisa dikatakan masih menarik ya Pak ya untuk saat ini ya, karena masih kan baru menarik. rumor-rumor. Jadi gimana nanti kalau udah kejadian, waduh udah bisa cuan kita ya dari bonds gitu ya teman-teman ya. Iya. Oke deh, tadi terkait dengan reksadana pendapatan tetap dari Shalendra. Tadi untuk produknya yaitu SPTP ya teman-teman ya, Shalendra pendapatan tetap premium. Nah teman-teman bisa langsung akses di aplikasi Ajaib Sekuritas. Ini kalau tadi ketinggalan sama kata-katanya Pak Andi, mungkin bisa dibaca fun fact sheet-nya ya Pak ya, karena tersedia juga ya teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman yang pengen baca-baca bisa langsung aja akses di aplikasinya Ajaib Sekuritas untuk SPTP. Oke, mungkin sekarang kita ke Mbak Nadia nih. Kalau Mbak Nadia sendiri nih pengalamannya seperti apa sih untuk di instrumen investasi, khususnya untuk yang pendapatan tetap nih, untuk yang reksadana pendapatan tetap? Oke, untuk penempatan instrumen investasi biasanya saya sesuaikan dengan timeline hidup. Wow, timeline hidup gitu. Jadi emang filosofis ya Mbak. Filosofis. Jadi gini, mungkin saja bisa berbeda-beda di setiap orang kan timeline hidupnya. Jadi tentu saja beda untuk teman-teman yang udah mature dengan teman-teman yang baru mulai karir gitu. Jadi memang, tapi saya membaginya menjadi timeline tujuan finansial jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah biasanya pemilihan produknya disesuaikan. Yang jangka pendek biasanya di bawah 3 tahun atau dalam range waktu 1 tahun. Saya tuh selalu nggak sarankan untuk teman-teman taruh di instrumen yang fluktuatif gitu. Jadi yang aman-aman aja lah gitu. Even taruh di rekening tabungan juga nggak apa-apa gitu, karena kan emang uangnya mau kita pakai segera gitu. Sementara kalau timelinenya adalah di jangka menengah dan jangka panjang, boleh dong kita cicip-cicip ya, dapat return ya Pak ya, dapat return cuan-cuan sedikit gitu, karena kan kita juga satu mesti ngelawan inflasi dong. Gitu. Jangan sampai duitnya cuma disimpan terus sekian waktu, misalnya gini, oh aku udah survei dana masuk SD masuk SD misalnya 30 juta gitu. Anakku tapi masih bayi usia setahun. Nah terus pas saya mau masukin SD 5 tahun kemudian, ya gak mungkin dong harganya gak naik ya. Betul. Ya jadi memang kalau misalnya saya nabungnya cuma oh ya udah tabungan saya butuh kumpulin duit 30 juta, ditaruh aja di tabungan, di rekening tabungan gitu ya. Terus akhirnya ya udah taruh di rekening tabungan, ketika waktunya anaknya mau masuk SD 6 tahun kemudian, loh kok harganya berubah. Kan kurang ya. Betul. Jadi memang mau gak mau, suka gak suka, kita tuh sebagai investor, apalagi sebagai investor retail ya, itu tuh mesti suka gak suka, mau gak mau mesti pintar pilih produk. Nah kriteria
saya yang pertama tuh selalu kalau bisa lawan inflasi deh gitu. Inflasi let's say kata BPS 3,5. Tapi itu inflasi secara general ya Pak. Inflasi yang lainnya tuh kadang-kadang Di bawah 3 sih sekarang ya kalau untuk untuk saat ini yang terdekat. Iya, Benar. Secara BPS tuh cuma 3% gitu. Tapi kalau kita survei realnya harga-harga di pasar dengan kehidupan Betul. kita ya, jangan curhat dulu, sabar. Di pasar kok naiknya bisa 10% ya. Kalau beli jadi, makeup, beli apa gitu ya teman-teman ya. Simple sembako gitu, kayaknya dulu nggak segini tuh harganya gitu. Dalam setahun tuh mungkin bisa naiknya 5-10% gitu. Apalagi inflasi uang sekolah anak ya, tolong ibu-ibu kencangkan ikat pinggang, brace yourself gitu. Karena memang ternyata turn out kalau saya riset kecil-kecilan itu kenaikannya bisa sampai 10%. Nah jadi kita tuh harus pinter dong, kalau ditaruh di tabungan aja nggak ngejar. Atau kalau mau tetap taruh di tabungan tentunya nabungnya mesti lebih banyak biar bisa kejar-kejaran sama si inflasi itu. Betul. Jadi pengalaman saya pakai reksadana pendapatan tetap itu adalah yaitu tadi Mbak, untuk kejar-kejaran sama si inflasi biar saya tuh nabungnya sesuai dengan nilai yang saya survei gitu. Cerdas bukan? Jadi sisanya cerdas sekali. iya, sisanya dibayarin sama returnnya gitu. Jadi memang mau nggak mau, suka nggak suka, itu kita mesti ngatur uang. Berikutnya adalah selain hidup untuk hari ini, kita juga hidup di masa depan ya. Jadi kalau misalnya let's say kebetulan rezekinya datangnya hari ini, ya saya tuh suka tuh kayak misalnya dapat uang kaget, uang kaget. Jadi let's say misalnya ada bonusan atau ada income yang di luar dari biasanya, saya tuh selalu nginget-nginget diri sendiri bahwa nanti dulu menggilanya ya, kita sabarkan dulu, lihat 1-2 bulan, kalau hidup aman terkendali ya nggak apa-apa, taruh aja sebentar untuk duitnya parkir di reksadana pendapatan tetap gitu. Jadi saya nggak pernah mengalami fluktuasi yang gimana banget, jadinya ya happy aja taruh di situ, dan itu cuannya slightly lebih tinggi. Itu sih yang bikin seneng. Baik gitu. ya teman-teman, tadi untuk pengalaman ya Mbak Nadia ya, lebih relate ke ibu-ibu gitu ya yang baru survei gimana sih ya kira-kira cara saya memanage uang khususnya untuk sekolah anak gitu ya Mbak Nadia. Saya juga masih mikir, saya juga walaupun belum punya anak tapi saya jadi kepikiran ya. Kok boleh tuh dipikirin sekali dari gitu sekarang. kan, ya. Oke, Pak Ani nih, kalau misalnya tipe investor yang tadi kalau Mbak Nadia sendiri kan itu moderate to konservatif to moderate. Iya. Itu kira-kira cocok nggak sih SPTP ini buat tipe investor yang seperti Mbak Nadia ini? Kalau nggak cocok tolong dibilangin dari sekarang Pak. Saya nanti nyesel loh. Justru cocok banget. Cocok banget. Kalau menurut saya sebenarnya dari segmen yang profile customer yang paling cocok adalah yang seperti Mbak Nadia gitu. Cuman bukan berarti bahwa yang lain itu nggak cocok ya. Yes, gitu. karena kita don't put our egg in one basket. Benar ya. sekali. Betul, diversifikasi ya Pak. Benar, diversifikasi itu penting sekali. Makanya itu kan tadi di SPTP juga udah terdiversify dengan baik di aset kelasnya. Jadi kalau kita lihat balik lagi lah ke masing-masing investor itu, I think mungkin di sini kita ada sampelnya Mbak Nadia. Mungkin kalau saya bisa beda lagi mungkin ya. Betul. Ya kan, Mbak Rati juga bisa beda lagi kan. Benar. Jadi kalau saya rasa mungkin kuncinya adalah kita akan bermain di porsi. Yes. Gitu. Jadi lebih beratnya porsi portfolio kita maunya di mana. Nah, itu akan balik ke profil kita sih masing-masing gitu. Baik ya. Jadi tadi untuk yang konservatif to moderate intinya masih oke gitu ya Pak ya untuk SPTP. Paling cocok gitu menurut saya. Paling cocok ya. Berarti cocok kayak gitu ya. Kita hari ini ngomongin reksadana pendapatan tetap khususnya untuk SPTP dari Shalendra Capital Asset Management. Oke. Kemudian mungkin sekarang kita akan bagi tips and trick nih ya. Kira-kira seperti apa sih tips and trick mungkin dari Mbak Nadia dulu nih. Untuk menyisihkan, mengalokasikan kita punya uang gitu. Kira-kira porsinya itu berapa persen sih Mbak Nadia? Karena kan mungkin ada orang mungkin sadarnya sebulan aja gitu. Kemudian nanti bulan berikutnya udah nggak ada. Iya, lupa gitu kan kalau udah misalnya udah cuan, udah apa gitu kan udah lupa. Apalagi kalau misalnya udah rugi pun ya, biasanya kayak takut gitu kan untuk invest lagi. Kalau menurut Mbak Nadia ini kira-kira porsinya berapa persen dan gimana sih cara kita untuk konsisten gitu? Konsisten ini adalah pertanyaan yang kayaknya selalu hadir gitu ya di setiap
obrolan gitu, gimana sih caranya biar konsisten, gimana sih caranya biar bisa disiplin gitu ya. Jadi gini, ngatur duit tuh nggak enak. Harus saya akui, ngatur duit tuh nggak enak karena kita tuh kayak punya restriksi terhadap diri sendiri. Tapi pertama-tama aku tuh pengen ngajak teman-teman untuk punya kesadaran dulu terhadap mindset bahwa kita tuh manusia, maunya banyak, ya kan? Coba cek keranjang marketplace, ada berapa item di situ. yang udah dicek, belum dicek out ya berarti. Iya, ya. yang belum dicek. Nah, jadi Masih. memang kita harus sadari bahwa kita manusia tuh butuhnya banyak, maunya banyak. Tapi resources kita terbatas. Ya kebetulan duit di rekening tuh masih ada batas nih, belum unlimited gitu. Tapi kayaknya Pak Andi ada unlimited ya. Amin ya Pak Andi ya. Amin dulu. Aminin aja dulu gitu Amin ya. dulu. Jadi memang suka nggak suka resources kita ini terbatas. Jadi ngatur duit tuh menurut saya adalah suatu hal keharusan untuk kita tahu skala prioritas. Jadi kamu tuh mau ngebayar yang mana dulu gitu. Karena kan semuanya minta dibayar gitu. Kebetulan liburan keliling Eropa udah minta dibayar gitu. Tapi kan sekolah anak, jadi antara liburan kemana sama sekolah anak kan harusnya prioritasnya sekolah anak gitu. Nah tapi jadi itu kita tuh mesti sadar dulu bahwa ngatur uang itu untuk menentukan skala prioritas kita. Jadi nggak bisa suka nggak suka, nggak bisa semuanya diiyain gitu. Nah jadi ketika udah ngomongin punya skala prioritas, otomatis kita jadi lebih driven gitu. Mesti tahu yang mana yang dibayar, yang mana yang enggak. Otomatis self control kita jauh lebih baik. Jadi dari awal kita udah tahu, oh ya udah deh punya uang, tapi uangnya tuh nggak bisa semuanya untuk yang seneng-seneng. Mari kita urusin yang butuh-butuh dan kita pay ourselves first in the future istilahnya gitu. Jadi kayak ya mungkin rezeki kita datangnya hari ini dan kita nggak akan tahu apa yang terjadi di masa depan gitu ya. Karena kan dunia tuh udah semakin tidak bisa diprediksi gitu. Orang-orang yang merasa pekerjaannya aman-aman aja, terus semuanya dapat duit aja tiap bulan, tiba-tiba dihajar sama pandemi. Nah, ya kan? Jadi banyak banget case-case yang menyadarkan kita bahwa hidup itu nggak akan selalu sama loh. Jadi kalau memang kebetulan punya rezeki ya sisihin aja untuk jaga-jaga di masa depan. Nah, berikutnya adalah yang saya selalu sampaikan adalah dihitung. Jangan cuma dimimpiin doang. Kalau pengen mencapai sesuatu, hitung dulu aja butuh duitnya berapa. Dan berapa yang akan butuh kamu sisihkan tiap bulan. Biasanya kalau udah ada perhitungan itu kita jauh lebih gampang. Dan yang terakhir menurut aku set auto debit. Kita hidup di era teknologi kan ya gampang banget. Di Ajaib juga gampang kan, tinggal set auto debit tiap tanggal 1 misalnya. Oh, pas gajian ya. Nah jadi saya selalu set sehari setelah gajian. Sehari setelah gajian tuh udah gitu. Jadi duitnya langsung diselamatkan gitu. Anggap aja ceknya sekali-sekali aja, gak usah tiap hari. Nah itu tuh yang membantu saya untuk bisa konsisten gitu. Karena sebenarnya kita tuh manusia ingatannya pendek. Jadi kadang-kadang ada ya yang insaf hari ini, pokoknya aku mau ngatur uang gitu. Aku gak bisa nih kayak gini terus. Yaudah aku belajar, aku nonton YouTube-nya ini dulu gitu. Bersemangat membara tapi besoknya lupa gitu. Nah, jadi itu memang banyak. jadi memang mau nggak mau, suka nggak suka kita butuh dibantu sama teknologi. Jadi set auto debitnya sekarang gitu. Baik ya teman-teman ya, tadi sangat insightful sekali nih ya gimana cara Mbak Nadia konsisten untuk investasi. Kemudian mungkin kalau dari Pak Andi sendiri nih yang uangnya unlimited tadi ya. Aduh, amin. Gimana nih Pak caranya nih Pak untuk melakukan yang namanya konsisten untuk investasi? Nah, kalau tadi Mbak Nadia mungkin udah share-nya, kalau kita kenal istilah do and don'ts kan. Kalau Mbak Nadia tadi udah share-nya do-nya apa. Nah kalau saya mungkin lebih ke arah mau ngomong don'ts-nya. Gitu. Don't do-nya apa? Pertama mungkin tipsnya adalah yang masih saya lihat nih ya terjadi di sekeliling saya, di teman-teman, di kolega dan sebagainya adalah FOMO. Wah itu jangan FOMO. Itu challenging banget sih ya Pak sekarang challenging ya banget gitu untuk loh. nggak FOMO sekarang. Iya, karena kayaknya FOMO itu sekarang ini sudah menjadi sesuatu yang kayaknya kita bisa nggak sadar sih kita sebenarnya lagi FOMO sebenarnya, karena itu yang kita mesti kontrol gitu. Jadi kalau kita mau berinvestasi, tolong jangan didasari berdasarkan FOMO.
Itu yang paling penting. Mungkin FOMO buat yang teman-teman belum tahu, fear of missing out gitu loh. Takut ketinggalan, ikut-ikutan. Ya teman-teman. Orang pamer cuan pengen juga, tapi orang itu kan nggak pernah pamer loss ya. Benar. Jadi kita taunya cuan aja gitu, nggak tahu risikonya. Saya cukup yakin ya orang yang udah pernah cuan itu pasti dulu proses di awalnya pernah rugi. Benar. Gitu. Kalau saya cukup yakin, saya belum pernah ketemu orang yang sampai sekarang ini investasi itu nggak pernah rugi, pasti ada ruginya. Dari sana dia belajar gimana caranya cuan. Benar. Gitu. Jadi balik lagi nih, jangan FOMO. Ya kita FOMO itu saya masih ngelihat banget, kental banget kan. Mungkin bukan sekedar investasi, dari seluruhnya juga kita lihat ada sesuatu yang happening, ikut-ikutan, padahal belum tahu ternyata nggak cocok gitu kan. FOMO lifestyle juga bahaya banget sih. Bahaya banget begitu. Jadi kalau menurut saya FOMO is number one. Kedua mungkin lebih jeli lagi dalam apa yang akan diinvestasikan. Karena sekarang itu banyak yang mudah teriming-imingi dengan return yang tinggi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah istilahnya begitu. Benar. Siapa sih investor by default itu pengennya adalah return setinggi mungkin dengan resiko serendah mungkin, which is kita tahu hal itu tidak ada. Impossible. Benar. Karena the law is high risk high return, low risk low return. Jadi pada saat ada high return nih, potensi high return, risknya juga pasti ngikutin, nggak mungkin enggak. Jadi harus cari tahu dulu sebenarnya kita itu sebagai investor bisa terima nggak nih kalau resikonya seperti ini. Karena jangan sampai kita maunya returnnya doang, pas ada resiko, waduh kita nggak sanggup gitu. Kayak tadi mungkin kalau bicara financial planning, saya yakin kan harusnya ada porsi yang bisa buat jangka panjang, jangka pendek. Jangan sampai kita taruh sana kamar gitu loh. Jadi harusnya kebutuhan jangka pendek ditaruhnya di instrumen investasi yang jangka panjang lebih resiko. Nah itu kan mungkin kurang tepat. Yes, gitu pas duitnya butuh, pas lagi terjun bebas gitu. Jadi itu aja mungkin yang poin terutama kalau dari saya. Baik ya teman-teman, tadi sudah lengkap nih ya insight dari narasumber kita gimana sih cara untuk konsisten investasi. Nah sebelum kita menyudahi nih podcast kita di hari ini, mungkin dari Mbak Nadia dulu bisa kasih closing statement dulu nih Mbak Nadia. Mungkin bisa promo juga terkait dengan Mbak Nadia punya Instagram yang sangat insightful juga dalamnya ya terkait dengan financial planner. Mungkin bisa di-share. Oke, jadi gini, closing statement saya adalah sekarang kalau teman-teman nyari tips tentang gimana cara ngatur uang, gimana punya financial planning, gimana cara berinvestasi, itu semuanya bertebaran banyak banget. Dan pilihan produknya juga banyak, tentu juga belinya gampang. Tapi semua itu tuh nggak akan ada efeknya untuk keuangan teman-teman kalau cuma diliatin, nggak action. Jadi coba disimpan aja infonya gitu. Jadi nggak ada action. Jadi yang bisa membedakan kamu lebih baik sekarang dan kamu akan lebih baik di masa depan itu adalah action kamu hari ini. Sebenarnya gampang banget. Kalau aku lihat ya semuanya tuh udah bertebaran, tinggal download aja dan cobain, karena kamu akan terus-menerus jadi orang yang awam terhadap investasi kalau nggak nyoba. Jadi hari ini cobain mulai investasi gitu. Mantap. Baik ya teman-teman semuanya ya. Itu dari Mbak Nadia. Mungkin kalau dari Pak Andi ini seperti apa nih Pak terkait dengan Shalendra Capital Asset Management produknya? Kalau saya biasanya closing statement itu yang tadi, yang kasih tahu ke teman-teman jangan FOMO dan sebagainya. Tapi mungkin kalau kali ini mungkin saya mau kasih closing statement dari sisi investasi ya. Betul. Jadi gini teman-teman, mungkin kalau tadi sudah dengerin ceritanya saya terkait dengan market, terkait dengan reksadana pendapatan tetap kita SPTP. Mungkin satu yang saya mau share ke teman-teman ya. Ketika ada news terkait dengan suatu event dan sebagainya, teman-teman mungkin bisa consider untuk invest sejak sekarang. Kenapa? Karena ketika sebuah news atau suatu event itu terjadi, biasanya market itu udah price in. Gitu. Jadi kita janganlah menunggu. Jadi kita bisa sama, mungkin kalau saya kaitkan dengan apa statement dari Mbak Nadia tadi adalah action ya Pak. Actionnya itu harus dimulai dari sekarang. Kita jangan tunggu bahwa nanti ketika itu terjadi kita baru action. Karena biasanya kalau di market investasi ketika suatu hal yang sudah digembar-gemborkan dari sebelumnya dan itu terjadi, biasanya marketnya itu udah nggak kemana-mana gitu loh. Jadi kita harus bisa mulai investasi sejak sekarang, tinggal kita atur aja investasinya seperti apa. Dari aku gitu sih sepertinya.
Baik, terima kasih nih ya Pak Andi dan juga Mbak Nadia yang udah menyempatkan hadir di acara Cuan Talks kita di hari ini ya, ngomongin terkait dengan maksimalkan peluang investasi di tahun 2024. Baik teman-teman investor ajaib semuanya, sekian saya Rati Meskoningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas, undur diri, sampai jumpa di acara Cuan Talks kita selanjutnya. Bye.